Alright, assalamualaikum. Welcome to pertanyaan tahunan berikutnya. Dan ya, seperti biasa, let's go. Nah, jadi ini udah gue buka di Instagram beberapa hari lalu, cuman baru di syuting lagi kali ini. Dan ya, kita langsung masuk aja, gak usah lama-lama gitu ya. Rezeki RR, sakit gak bang pas jatuh? Nah ya, selama 12 tahun intinya gue bawa motor dari SMP gitu ya. Dari SMP suka bawa motor, aman-aman aja. Sampai, bukan hari ini, sampai kemarin-kemarin lah. Gue pun sempat merenung gitu ya, kenapa nih 12 tahun selalu selamat nih? Takut banget gitu ya akan kecelakaan. Dan terjadilah pak di saat itu gitu ya. Balik dari gue touring bareng teman-teman yang tadinya harus syuting untuk Canon R50V yang ini, pun sebelumnya ada accident juga gitu. Kamera ini dan EOS R yang sekarang lagi diservis, ini beda lagi. Itu kena air pak, tiba-tiba hujan badai nih, cus gitu ya. Yang tadinya cerah, indah banget, tiba-tiba badai dan ternyata masuk air. Ya akhirnya yang satu harus diservis dan ini selamat nih, Canon R50V gitu ya. Dari satu masalah itu gua rasa sudah cukup. Oke lah, ya udah, jadi nggak jadi konten tapi jadinya udah main doang. Pas balik pak, gua kan naik Benelli itu, baru-baruan naik Benelli ya, dengan kecepatan cukup cepat. Pernah dicoba segala macamnya, tapi pas di suatu ketika kecepatan lagi santai 35 km mungkin di bawah itu, ada oli pak. Jadi ada oli di pinggir jalan di depan gua gitu ya. Dan jalanan tuh agak menikung seperti ini nih, agak menikung dikit. Mungkin ban depan gua belok dikit karena pakai stang ya. Terpleset lah saya. Loncat gitu, Pak. Muter 7 meter mentak. Pertama adalah tangan dulu yang ini. Dok. Mungkin nahannya kayaknya gini nih. Makanya gua gak bisa muter ke depan ke sini lah. Gak bisa. Jadi ini gini dulu, lalu ngantem ini, dok. Ini agak berdarah juga. Dan untungnya pakai full face pak. Jadi pakai full face, gue tutup langsung. Buku tuh badan muter 7 meter ya, muter gitu. Dan pas jatuh, jatuh tuh gak ada rasanya pak. Jatuh dari motor, tidak ada rasa sakitnya pak. Cuman kaget doang. Lah gue nih, giliran nih, kecelakaan nih gitu ya. Pun setelah selesainya gue bisa bangun. Oke, aman nih kayaknya nih gitu ya. Pas dicek bagian kaki pak, kena gitu ya. Ini kayak gini nih sekarang nih. Dulu pas dari situ masih kerasa aman. Jadi pas balik nyampe rumah, ini memar pak, bengkak segala macam. Dan pas diurut, gue diurut ya. Ada yang belok katanya di sini nih, bagian sini, dan bagian sininya. Ini kalau dipencet masih sakit nih bagian sini nih. Dan belum bisa ngangkat beban berat. Anak gua pun diangkat tangan kiri masih sakit nih, padahal dia angkat pakai 2 tangan. Jadi ya gitulah ya. Intinya hati-hati di jalan pak. Ahmad Sulaiman XO, ada yang patah tulang nggak? Alhamdulillah nggak ada, karena waktu itu gua pakai banyak pakai kaos, pakai turtleneck lagi, pakai jaket jeans lagi, cukup safety. Cuman sayangnya celana kargo parasit yang cukup tipis, jadi kaki cukup kena. Tapi alhamdulillahnya tidak patah tulang. Paling penting adalah ini pak. Itu kalau gak pakai helm bisa robek-robek nih kayaknya nih gitu ya. Terbentur langsung ke tanah, ke aspal. Untungnya pakai helm pak. Tadinya gue adalah orang yang ke Alfa doang, ke Alfamart doang, gak pakai helm segala macam, masih kayak gitu. Cuman jauh dekat aspal tetap keras pak. Jadi selalu hati-hatilah, karena hati-hati itu bukan kalimat basa-basi doang. Ternyata emang beneran harus hati-hati pak gitu ya. Oli solar berbahaya pak, jadi hati-hati gitu ya. Tapi nggak ada yang tahu oli gimana taunya gitu ya. Kita lagi maju tiba-tiba Techmaster ID. Kalau lu nemu mesin waktu dan balik ke 5 tahun yang lalu, hal apa aja yang akan lu lakukan? Apa ya? Kalau dengan ilmu yang sekarang, wah sangat banyak. Kalau balik ke 5 tahun lalu tapi ilmunya sama aja, percuma. Bakal gitu aja sama. Cuman kalau dengan apa yang gue tahu sekarang, ya gue akan lebih baik dari yang gue lakukan waktu itu pastinya. Kalau gue tahu sekarang gila trennya nih, setahun lagi nih 2021 bakal reels vertikal dengan tren seperti ini. Wow, libas punya gue konsisten di situ, beda sih pasti gitu ya. Karena waktu itu gue cukup
menolak untuk masuk Reels, masuk TikTok vertikal segala macem sampai 2023 kalau nggak salah. Gue baru mulai itu, jadi telat sebenarnya. Banyak hal juga lah di sisi lain, kayak mungkin relasi sama teman-teman lain lah, kerjaan dengan klien. Gue sempat pernah ya mengecewakan banyak orang pastinya. Dan kalau gue tahu itu sekarang, ya gue akan melakukan lebih baik. Contohnya YouTube Rewind. Gue berkesempatan ikut YouTube Rewind tahun 2020, ketemu bisa Chandra Leo segala macemnya. Tapi gue di sana malah kecewa sama Chandra Leo dengan hasil lighting gue yang gelap. Padahal kan kalau mikir sekarang ya, apa sih gunanya tuh? Lu pengen terang sedikit tuh buat apa? Yang penting itu experience-nya, ikutan, bisa kenal baik, relasi itu lebih penting, Pak. Ya mungkin jadi kurang enak gue sama Bang Chandra Leo. Kalau nonton ya gue minta maaf sekali lagi gitu ya. Karena waktu itu gue masih 20 tahun, masih kurang dewasa mungkin. Masih egois, star syndrome. Sorry banget pokoknya. Itulah hal-hal yang gue pengen perbaiki sebenarnya. Kalau bisa balik lagi ke 5 tahun lalu dengan apa yang gue tahu sekarang gitu ya. Alah banyak lah gitu ya. Tips penggunaan log profile Sony biar gak noise padahal udah overexposure dan cukup cahaya. Penggunaan log profile di semua kamera, bukan hanya Sony doang gitu ya, biar gak noise. Itu sebenarnya ada rumus yang tidak begitu tertulis gitu ya. Misalkan gini, di log itu kalau di Sony mungkin cuma ada log 2, log 3. Di Canon itu ada log biasa dan sekarang ada log 3 gitu ya. Maksudnya dari dulu ada gitu ya. Anggaplah di Canon itu log yang biasa atau log 1 mungkin atau log 2 itu. Intinya pakai log yang awal ya. Exposure tuh taruh di 1. Ini biasanya exposure di 0 nih, lu taruh di 1. Gitu ya, dilebihin 1. Jadi exposure tuh minimal kurang lebih di 1. Ya, itu kalau pakai log yang base, yang biasa. Kalau kita pakai log 3, entah itu di C-log ataupun di S-log ataupun di log yang lain, log yang lebih flat lagi, itu biasanya lognya di exposure di 2 gitu ya. Itu pun 2 dipakainya di keadaan yang gelap seperti ruangan, indoor kayak gini yang gua pakai syuting, pakai lighting segala macem. Tapi kalau kita mainin outdoor, biasanya turunin dikit lagi. Jadi di 1.7 segala macem lah. Jangan sampai mentok di 2 banget. Karena aman-aman aja, cuman kadang timbul suatu masalah, yaitu apa? Yaitu kadang kalau lagi daylight, kalau lagi cerah matahari, atau bahkan kalau lagi pakai baju putih, itu juga bisa jadi masalah. Kadang overexposure. Jadi kalau aman-amannya kalau lagi cerah kita pakai 1.7. Kalau pakai log 3. Kalau pakai log yang base yang pertama di 1 aja, di 1 sekian lah, 1 kurang atau 1 lebih, sesuaikan dengan kondisi. Kalau cahayanya cerah banget, kadang gue pakai 1 kurang. Kalau lagi di studioan gini, kadang gue pakai 1 lebih. Bahkan ini pun gue nggak pakai log 3 ya, yang EOS R gue ini, tapi yang itu pakai log 3 karena itu Canon R50V, bisa pakai log 3. Kalau ini pakai log yang pertama, jadi gue pakai exposure di 1 gitu ya, 1 lebih ini pun bahkan. Untuk tidak noise-nya itu sebenarnya tergantung ke kemampuan kameranya dan lighting. Kalau lu terlalu gelap ya bakal suram juga gitu. Oke, mungkin segitu aja. Lu bisa ulik lagi dan cobain apakah sekarang lebih baik. Dan jangan lupa juga kalau pas editing pakai log convert dulu ke 709 yang bener gitu ya. Lu bisa cari di mana, Bang? Carinya adalah gratis di setiap website kamera yang lu punya. Misalkan gue di sini pakai Canon, pergi ke canon.com atau ke Google aja Canon LUT 709, enter pasti keluar, atau Sony LUT 709 pasti keluar di websitenya. Semua kamera pasti ada. Lu tulis aja dan convert dulu ke situ, baru lu mulai coloring. Nanti hasilnya lebih optimal lagi. Gitu bro, ya. Bisa koreksi aja di bawah kalau ada yang salah. Alright, lanjut lagi. Mang Caca, pendapat tukang VFX soal AI gimana nih? Oke, gua sendiri adalah pengguna AI juga. Gua pengguna generative fill, gua pengguna maksudnya di Photoshop segala macem. Ya, gua pribadi karena gua senang juga dengan AI ya gua pakai gitu ya. Apalagi sebagai VFX artist yang konten, bukan sebagai VFX artist Hollywood. Gue sering bikin VFX segala macem. Mungkin dengan AI kedepannya akan terbantu. Misalkan gue pengen bikin efek yang sambar petir sini, mungkin nanti bisa pakai AI jadi cepat untuk kebutuhan konten story sampai, tapi produksi lebih minim waktu, lebih minim budget juga mungkin gitu ya. Gak tahu sih, kalau sekarang gue belum terlalu explore karena emang belum seperfect itu. AI-nya belum bisa bikin 4K di 20 menit atau gimana segala macam sesuai kebutuhan. Ya mungkin guanya kurang ulik, tapi menurut gue AI ya dipakai aja karena kan ini perkembangan zaman bro.
Kalau kita menolak seperti dulu misalkan ya, dulu kan kita masking ya, dulu kita masking di sebelum ada rotobrush, potongin manualan kayak gini. Photoshop pun dulu gitu, manual. Sekarang udah ada select subject pakai cloud, lu percaya sepeda aja yang jari-jari di bannya itu kayak gitu, lu bisa select subject pakai cloud secepat itu, 1 detik tinggal klik, boom, langsung bisa clean the background as smooth as that, bro. Itulah AI gitu ya. AI itu membantu. Jadi kalau lu emang gua anti AI, siap-siap kau akan mati oleh AI, karena AI ini nggak bisa gerak sendiri menurut gua gitu ya. AI perlu penggeraknya. Jadi mungkin kedepannya akan ada profesi baru, kayak misalkan sekarang visual effects artist, editor, fotografer. Kedepannya akan ada AI artist. Jadi selain dari lu jago visual effect, lu jago juga mainin AI, karena AI ini bisa jadi seni juga mungkin kedepannya. AI artist, karena ya perusahaan atau brand atau yang punya brand segala macam gak mungkin mau mereka gua aja sendiri nih si bosnya nih yang main AI, enggak, mereka kan butuh lu juga. Kalau lu pelajarin, lu kuasain ilmunya, mereka kan butuh lu juga gitu ya. Ya karena kan main AI pun gak gratis. Main lu kira Midjourney segala macam kling AI itu perlu bayar. Jadi ya pakai duit juga endingnya. Sama kayak kita beli kamera, pakai jadilah videographer, beli itu kredit AI, jadilah AI artis. Jadi duit lagi pak, gitu sih. Tonton Korib YouTube di tahun ini atau era sekarang ini masih worth gak buat ngasilin cuan gak bang? Jawabannya simpel sekali. Lelah pak. Ya, YouTube sekarang kayaknya bisa dibilang bisa, tapi ya susah pak, gitu ya. YouTube sekarang udah beralih segmennya, gitu ya. Lu bisa lihat deh YouTube dulu dari 2010-an sampai 2000 ya, di awal sebelum 2020 itu masih asik pak, bikin kayak konten tutorial, bikin api di tangan, bikin terbang seperti Superman lah, apa konten apapun. Nah sekarang tuh bingung, tutorial kayak gitu udah nggak relevan lagi, nggak tahu harus gimana nih. Bahkan sekarang udah fasenya udah seperti media gitu ya. Nanti mungkin gue akan bahas lebih dalam lagi. Intinya untuk bikin cuan di YouTube, apalagi lo ngomongin AdSense doang, agak susah sekarang. Tapi tergantung segmen lu yang mau bawain kayak gimana. Panjang sih gitu ya. Dims FDS, gimana caranya konsisten? Lakukan setiap hari gitu ya. Apalagi lu seorang bujang, lakuin setiap hari, lebih mudah. Karena ya kalau udah nikah seperti gue nih, awal-awal nikah, udah 3 tahun nikah, ya masih agak fokus ke keluarga lah, fokus ke saudara, ke segala macamnya. Belum bisa kayak lu menyendiri nih dari pagi kayak dulu balik sekolah ngedit sampai malam lagi, bodo amat, siapa peduli gitu ya. Kalau sekarang kita harus bagi waktu pak, pagi sama anak segala macam, balik jangan terlalu malam. Untuk masa lu mau gini-ginian terus di studio gitu kan ya. Untuk konsisten menurut gue ya, gue aja gak konsisten, lu nanya ke gue yang gak konsisten. Gimana caranya? Lakukanlah setiap hari sebisa lu. Setiap hari tapi kualitas lu rendah ya percuma pak. Setiap hari kualitasnya oke lah gitu ya. Kalau lu bagus banget tapi jarang juga sama caduknya gitu. Jadi ya konsisten tapi harus bagus juga. Dan itu pun sulit, gue pun belum tahu caranya bagaimana. Nah kalau bikin YouTube yang menarik gimana? Fokus topik kah atau juga yang lain? Thanks. Saya pun tidak tahu. YouTube saya sudah tidak menarik sekarang gitu ya. Intinya adalah YouTube sekarang udah beda fase pak. Sekarang kalau lu bisa lihat ada zamannya media-media lah seperti TV sekarang. Kalau misalnya lu lihat Vindes, bahkan ya gue pun terhibur, gue nonton gitu ya. Vindes punya bikin acara volley yang wah gila live-nya ya. Dan juga punya segmen-segmen kayak podcast, misalkan di Close the Door ada podcastnya Om Deddy Corbuzier, ada juga podcastnya yang lain Podhub, ada juga acara yang lain login segala macam. Itu dibikin versi media seperti TV dulu gitu ya. Ada segmen ini, segmen B, segmen C, segmen D dengan rapihnya, dengan thumbnailnya, bahkan dengan setnya. Kalau bisa lihat Close the Door setupnya seperti itu. Om Deddy di sini, bintang tamunya di sini, Podhub dengan 4 kursinya segala macam, video di sini, itu segala udah di set ya. Sekarang tuh udah segmented sekali gitu. Jadi kalau yang sering berubah-ubah, tidak tahu arah, makin ngaco lah di YouTube sekarang, susah gitu ya. Susah untuk ngevlog dulu kayak Casey Neistat bisa kayak gitu. Sekarang tuh udah nggak gitu. Orang-orangnya, penontonnya pun udah scroll generation. Bukan apa sih bahasanya, bukan milih lagi gitu. Buka HP sekarang udah pengen apa nih yang mau disuguhkan kepada gua apa gitu, ke si HP tuh. Apa nih hari ini gua mau nonton apa nih? Kasih dong gitu. Tinggal scroll.
Kalau dulu kan kita tuh, oh hari ini gue belajar apa ya, gue nonton apa ya di YouTube ya, itu dulu kan kita yang milih. Sekarang doi yang ngasih ke kita gitu. Nih, terus tidak ada hentinya. Jadi udah switch generation lah. Gue pun nggak tahu sekarang harus gimana. Jadi ya gitulah. Sekarang mah try to survive aja. Kalau pengen konten lebih baik di vertikal sih menurut gue. Apapun bisa tersampaikan. Ya bahkan gue pun kadang mikir. Dulu gue bikin video gini harus 5 menit, 8 menit. Sekarang bisa dijelasin 1 menit, Pak. Contohnya misalkan untuk bikin video kayak gini, lu perlu pergi ke edit. Di sini ada preferences. Contohnya ganti ke cloud, lalu select subject dan boom, jadi 50 detik. Nah, kita dulu selalu intro dulu. Lama gitu ya. Bang, lu bikin YouTube itu dari tahun kapan? Dan kenapa tertarik share ilmu ke YouTube? 2018 akhir mulai coba-coba, tapi aktifnya tuh 2019 awal. Karena waktu itu gue baru lulus SMA. Jadi ya kenapa bikinnya di YouTube? Karena adanya YouTube. Sekarang adanya banyak. Ada TikTok, ada Reels, ada Shorts. Lu ngonten di Shorts pun bisa tanpa ngonten di YouTube yang gede, yang gini gitu ya. Kalau dulu ya gue pilihannya cuma ini. Kemana lagi bro? Gitu ya. Vimeo masa gitu kan, gak mungkin. Snack video gitu kan, masa gitu. Gak paham. Jadi dulu taunya YouTube AdSense. Oh duit nih gitu. Padahal susah. Ya intinya gue dulu sharing ilmu ya pengen duit pastinya, dan juga pengen sharing karena gue belajar sesusah ini gitu ya. Gue pengen kasih tahu nih cara mudahnya belajar dengan bahasa bayi, intinya gitu, karena dulu belum ada sosmed lain intinya. Simpel banget alasannya. Alan 28, algoritma YouTube udah aneh, video tahun jebot naik lagi, tips konten kreator yang mau bangkit lagi di YouTube. Sebenarnya algoritma YouTube yang aneh sih enggak sih. YouTube tuh sebenarnya algoritma yang selalu mengikuti apa yang dilakuin sama penontonnya. Ya mungkin lagi banyak orang yang nostalgic nonton konser lama, video-video lama. Ya jadi naik lagi gitu ya. Tapi bukan berarti algoritma yang ngaco. Karena gue percaya satu hal, Pak. Gue tidak percaya ilmu konten yang gitu tuh gini, prime time ngupload jam segini, judulnya kayak gini. Tidak terlalu peduli gue. Yang naik itu adalah konten yang bagus. Kalau thumbnail lu good, SEO lu good, judul bagus, prime time ngupload jam orang balik kerja, videonya busuk ya gak laku gitu ya. Video bagus mau diupload jam 2 malam tetap laku besoknya gitu, karena videonya bagus. Bagus tuh dari segi apa? Banyak hal, Pak. Bukan cuma visual doang. Misalkan ngomongin wah kamera nih harus gini-gini, lighting, enggak, Pak. Nggak pakai iPhone pun jadi. Casey Neistat pun bilang nih, gue pakai kamera handycam lama pun jadi nih konten. Gitu. Yang penting apa? Story ceritanya, motivasinya. Banyak hal nih. Misalkan kalau gue ngomongin filmmaking ya gue ngasih tahu soal filmmaking yang lebih yang bermanfaat yang gimana, yang kepake kayak gimana. Kalau soal educator lu ngedukasi orang kayak gimana. Kalau lu penghibur ataupun entertainer ngelawak lah, lu bikin suatu hal yang menghibur, lu tahu cara nyampeinnya kayak gimana. Kalau bagus ya nyampe laku, Pak. Apapun kalau kontennya bagus tuh laku, tidak peduli gearnya apa. Yang penting adalah ceritanya, storynya, motivasinya gitu ya, menghibur atau tidak, entertaining atau tidak, penting atau tidak, ada isinya atau tidak gitu ya. Podcast kenapa laku? Podcast yang laku ya yang daging-daging semua, bintang tamunya seru, diajak ngobrol, ada isinya, ada ilmunya, ada hiburannya, hostnya juga asik cara bawainnya, cara nanyanya. Itu juga skill, Pak. Lu kira itu nggak belajar, Pak? Belajar Pak, susah. Imam Zinki, gear lama masih kepake gak, Bang? Gear lama apa ya, sudah tidak ada sekarang. Sudah gak ada, Pak. Udah dijual-jualin. Sudah ganti semua. Cuman ini pun bukan baru ya. Ini udah dari tahun kapan juga. Algi Faroni, konten edit foto subscribers, Bang. Ya pengennya nanti soon lanjut lagi. Cuman mungkin segmennya balik lagi berubah. Kalau lu ingat 2020 gua waktu itu bisa edit foto subscriber cukup rame. Sekarang udah gak relevan. Udah zamannya AI. Makanya kita harusnya mainnya AI. Gue harus belajar lebih banyak dulu soal AI. Mungkin next kita akan bikin lagi di edit foto subscribers versi AI. Ya, karena mau belajar yang ini udah datang lagi ilmu yang baru nih AI. Gelo emang. Belajar yang ini nih muncul lagi Gemini, boom, bisa kayak gini. Belajar yang ini Gemini muncul lagi yang lain, boom. Semakin edan, cepet banget, Pak. Dulu ya kita ngomongin upgrade teknologi di Premiere atau di After Effects lah. Muncul warp stabilizer aja kapan tahu, Pak. Dari CS tuh ke CC baru muncul tuh warp stabilizer. CS 6 tuh Premiere Pro.
After Effects CS 5.5 itu udah edan Pak. Muncul anjir, ini bisa stabil nih video. Nyetabilin video doang. Luar biasa amazingnya. Gitu. Itu pun jaraknya lama. Wah, muncul lagi teknologi lain, ada rotobrush bla 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 bla. Sekarang tiap hari muncul ilmu baru, Pak. Edan, makanya harus pinter-pinter nih belajarnya. Menurutmu yang bikin foto berkualitas itu apa? Foto tuh relatif sulit sekali untuk dideskripsikan menurut gua. Ada orang pakai HP doang bisa bagus, ada orang pakai kamera mahal bisa gitu-gitu aja, tergantung. Motivasinya apa dulu? Mau foto bagus untuk apa nih? Dari segi cerita kah? Kalau ngomongin pakai segi cerita, pakai Android 300.000 pun jadi. Gitu. Karena kita mau cari estetik dari cerita, bukan dari bokeh-bokehan. Kalau pengen bokeh-bokehan ya harus pakai kamera begini, gitu ya, lensa blur, f tinggi bukan tinggi. Yang bagus tuh menurut siapa? Kalau menurut A bagus tuh ya ceritanya bagus ya. Kalau menurut B yang bagus tuh yang bokehnya gede ya begitu. Ya ini balik lagi ke selera si penontonnya. Itulah kenapa gue tuh fotografi tuh ini gimana nih, ilmunya tuh tidak ada yang patokan yang jelasnya gitu ya. Jadi ya udahlah, semuanya punya style masing-masing. Bang, pakai HP Redmi 13 bisa foto bagus gak? Bisa. Balik lagi ke yang tadi kita ngebahas foto ya. Foto bagus tuh mau dari segi apa? Kalau pengen bokeh f1.2 pakai Redmi 13, bahkan iPhone 16 pun gak akan bisa sebagus mirrorless kayak gini. Foto bokeh blok segala macem. Kalau merasa pakai Android bisa bagus, ya bisa, bebas. Fotografi itu bebas. Review gear dan set lighting studio content creator bang. Siapa nih? Apakah saya content creator? Oke, kita bahas ya. Review gear dan set lighting. Di sini gue pakai gear Canon EOS R untuk talking head dengan lensa 16 mm f2.8, makanya gue bisa wide seperti ini ya. Tangan gue nih segede monster gitu ya. Dan kamera kedua di sini ada Canon R50V dengan lensa 50 mm ya kayaknya. Dengan lensa 50 mm. Yang ini APS-C, yang ini full frame gitu ya. Jadi ini gue buat ngomong ke sana, bisa ngomong ke sini. Ke sana, ke sini. Sana, ke sini, rasain yang edit. Aing yang editnya. Dan di atas sini ada mikrofon, liatin. Di atas sini ada mikrofon ya. Mikrofon yang gue pakai ini DT HDTX untuk recordernya dan S-Mic2S untuk mikrofonnya ini gitu ya. Dan tadi ini belum dilihatin, ini pakai Canon EOS R serta lensa 16 mm nya gitu ya. Flip gue layar selalu untuk lihat monitoring gitu ya. Dan udah mungkin untuk kamera gitu aja. Dan kita ngebahas tentang lightingnya. Lightingnya di sini gue pakai 1, 2, 3, 4 lighting gitu. Yang pertama adalah key light, adalah Amaran 200X gitu ya. Dan di sini adalah Amaran F21C, F21C. Di belakang sini adalah Amaran 300C dan di belakang sini adalah Amaran PT4C yang panjang gitu ya. Dan ini semua bisa diatur by smartphone aja. Gitu. Mungkin cukup ya repot ya. Cuman balik lagi, awalnya nggak semuanya kayak gini. Nggak tiba-tiba gue 2018 lulus sekolah langsung bam bisa ngomong kayak gini, bisa kamera kayak gini. Tidak Pak, ini proses cukup lama sekali, 7 tahun. Ya jadi gitulah pokoknya. Alright, pertanyaan terakhir adalah Invlogger. Dan semoga bermanfaat. Segitu aja. Ciao ciao. Grazie. Assalamualaikum. Udah.